bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita ada dalam acara kebaktian pemahaman Alkitab di hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang selalu Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Sehingga sampai hari ini kami masih boleh menikmati penyertaan-Mu dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Mari Tuhan tolong pimpin pemberitaan firman-Mu hari ini dari awal hingga selesainya nanti. Tuhan mengurapi kami semua, sehingga firman-Mu dapat menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan menikmati firman-Mu. Haleluya, amin. Hari ini kita akan menikmati firman Tuhan yang terdapat dalam Galatia 6 ayat 9 tentang berbuat baik. Galatia 6 ayat 9 saya akan bacakan buat kita. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Artinya adalah, kita tidak boleh berhenti dalam berbuat baik kepada orang lain, sehingga tidak ada celah bagi kita untuk berbuat jahat kepada orang lain. Saya percaya, kita semua adalah anak-anak Tuhan yang sudah melakukan atau bahkan selalu berbuat baik kepada orang lain. Tapi ada orang-orang di dunia ini, bahkan mereka yang sudah menjadi anak Tuhan pun enggan berbuat baik kepada orang lain, atau hanya kadang-kadang saja berbuat baik, atau mau berbuat baik hanya kepada orang-orang tertentu saja. Hari ini kita mau melihat penyebab kenapa orang tidak mau berbuat baik, sekalipun mungkin dia mengaku sebagai anak Tuhan. Penyebab tidak mau berbuat baik, yang pertama adalah kepahitan. Seorang tidak mau berbuat baik kepada orang lain karena kepahitan. Pengalaman hidup di masa lalunya yang penuh dengan penderitaan dan tidak ada satupun orang yang mau menolongnya. Dia berusaha meminta pertolongan ke banyak orang, tapi tidak ada satupun orang yang mau membantunya, sehingga dia harus dengan susah payah keluar dari penderitaannya. Dulu banyak orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Ada yang mengolok, menghina, dan meremehkan, dan banyak lagi. Itu adalah pengalaman pahit yang pernah dia alaminya. Dari pengalaman itu, menjadikan dia dendam kepada semua orang, khususnya kepada orang-orang yang pernah dimintai pertolongan tetapi tidak bersedia menolong, dan juga dendam kepada orang-orang yang dulu berbuat jahat kepadanya. Kepahitan itulah yang bisa membuat seseorang enggan berbuat baik kepada orang lain, karena dia berpikir, kenapa aku harus berbuat baik kepada orang lain? Bukankah dulu ketika aku menderita, tidak ada satupun yang berbuat baik kepadaku? Nah, saudaraku, kita harus ingat, dalam Lukas 6 ayat 27, dituliskan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Saudara-saudara, mungkin kita punya pengalaman pahit di masa lalu, sehingga kita enggan berbuat baik kepada orang lain. Tapi, mari kita belajar melakukan firman Tuhan, bahwa kita harus berbuat baik kepada siapapun juga, bahkan kepada orang-orang yang membenci kita. Penyebab tidak mau berbuat baik yang kedua adalah egois, atau mementingkan kepentingan sendiri, tidak peduli kepada orang lain. Ada banyak orang di dalam kehidupan kita ini, orang-orang yang tidak punya kepedulian
terhadap orang lain. Fokus hidupnya adalah dirinya sendiri. Segala sesuatu yang dilakukan hanya untuk urusan pribadinya. Jika untuk kepentingan orang lain, dia tidak peduli. Karena baginya, hidupku adalah aku, bukan orang lain. Dan orang lain adalah orang lain. Sebagai anak Tuhan, jangan sampai kita tidak punya kepedulian terhadap orang lain. Dalam Filipi 2 ayat 4 dituliskan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudaraku, Tuhan hadir ke dalam dunia ini menyertai kita adalah karena Tuhan sangat peduli kepada kita. Jadi, mari kita juga memiliki kepedulian kepada orang lain. Yang ketiga adalah merasa tidak mampu. Merasa dirinya sendiri masih perlu pertolongan, masih perlu membutuhkan pertolongan atau perbuatan baik dari orang lain. Jadi merasa belum waktunya berbuat baik kepada orang lain. Saudara-saudara, berbuat baik kepada orang lain itu bukanlah masalah bahwa kita harus menolong atau membantu orang lain dengan materi. Berbuat baik tidak selalu berurusan dengan materi. Memberi perhatian kepada orang lain, memberi nasihat, mengunjungi orang-orang yang sedang lemah imannya, membantu tetangga yang sedang kerepotan, dan masih banyak lagi. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbuat baik kepada orang lain. Dalam Galatia 6 ayat yang kedua dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, saudaraku, itulah ketiga hal yang membuat kita enggan berbuat baik. Pertanyaan untuk kita, sudahkah kita berbuat baik hari ini? Apa yang sudah kita lakukan untuk orang lain sebagai wujud perbuatan baik kita kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada tetangga, kepada teman kita, bahkan kepada jemaat. Saudara-saudara, apakah dengan berdoa saja untuk kebaikan mereka sudah cukup? Jawabnya tentunya adalah tidak. Mungkin di masa pandemi ini kita tidak bisa berkunjung ke saudara-saudara kita, tetapi kita bisa menanyakan kabar mereka, bagaimana kondisi keluarga mereka. Dalam Galatia 6 ayat yang ke-10 dikatakan, karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Singkirkan kepahitan dan ego kita dengan berdoa memohon kepada Tuhan, agar Tuhan memberi hati yang baru, hati yang baik, hati yang memiliki kepedulian terhadap saudara-saudara kita. Sehingga semua saudara-saudara kita dan seluruh jemaat tetap terperhatikan oleh kita. Mari saudaraku, kita semua belajar dan terus belajar melakukan tindakan berbuat baik kepada saudara-saudara kita. Haleluya. Amin. Inilah berkat firman Tuhan yang bisa saya bagikan buat kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini. Mengingatkan kepada kami agar kami tidak jemu-jemu berbuat baik. Agar kami memiliki kepedulian yang lebih lagi kepada saudara-saudara kami. Ampuni kami Tuhan. Singkirkan kepahitan yang ada dalam hati kami, lembutkan hati kami, agar kami mampu berbuat baik kepada orang-orang yang pernah membenci kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami beserta seluruh keluarga besarnya, dan untuk seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua,
melindungi, menjaga, dan menyertai dalam setiap aktivitas mereka. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Tuhan, tolong sembuhkan mereka yang sakit, balut mereka yang luka, cukupkan bagi yang kekurangan, dan kuatkan mereka bagi yang sedang lemah. Biarlah mereka semua tetap berada di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akhiri KPA hari ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami akhiri KPA ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kakiku terang bagi jalan.